keraguan dan kekhawatiran mengenai keputusan yang mereka telah ambil untuk percaya pada Yesus Kristus. Selanjutnya adalah berumur sama-sama. Orang percaya, khususnya dalam menafsir bagi yang berbagai versi Alkitab sebagai dasar bagi umat Kristen, sehingga hal ini menjadi sebuah perdebatan dari berbagai aliran-aliran di kalangan gereja Tuhan sendiri di masa kini. Tujuan kami selain kalian buat di slide supaya kalian jangan terpangka, karena begini, pengalaman pertama dan yang kedua, seringkali kalian sudah membuat slide tapi kami tidak mengerti di depan, kami tidak mengerti maksud kalian. Jadi mungkin begini maksud saya, meskipun sudah ada di slide, bisakah kalian memberikan keterangan yang jelas secara kalimat-kalimat verbal untuk membantu itu, ya, karena kalian punya waktu 15 menit. Nggak apa-apa, jadi bisa menjelaskan. Daripada kamu buat di situ, terakhir kami pun bingung, dan nanti terakhir jadi yang kami kejar-kejar. Ya, balik ke urusan masalah. Dulu satu lagi. Tadi. Oke, coba kamu bantu kami untuk mengerti ini. Sesuai dengan latar belakang masalah yang dimana ada satu alasan juga yang bisa membuat saya mengambil judul ini, selain dari latar belakang masalah yang saya angkat, ada juga karena berdiskusi secara langsung dengan dua orang pendeta. Yang pertama Pak di Mokolongga dari gereja GGI. Saya bertanya tentang apakah pasukan keselamatan bagi orang percaya. Jadi sana beliau memberikan pemahaman dia kepada saya, dan kesimpulan dia adalah keselamatan dapat hilang dari orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengangkat beberapa video dari sosial media tentang berita. Beliau berkata bahwa keselamatan ada tiga unsur dalam keselamatan, sehingga hal-hal itulah yang membuat saya mengangkat judul tersebut. Dan ada juga orang-orang secara langsung ketika mereka mendengar khutbah beliau dari Pak Midi, saya bertanya kepada mereka bagaimana pendapat saudara-saudara tentang hal ini. Mereka berkata bahwa jika keselamatan bisa hilang dari orang percaya, untuk apa kita harus percaya Yesus? Toh ujung-ujungnya kita tidak selamat juga. Nah, itulah yang membuat saya mengangkat judul tersebut. Di sini tujuan utama penelitian, saya sebagai penulis akan memberikan sebuah jawaban yang pasti berdasarkan ayat Alkitab sebagai dasar kebenaran bagi umat Kristen. Dengan tujuan agar iman orang percaya semakin kuat, kokoh di dalam Yesus Kristus,
Dalam arti ketika mereka ada orang-orang di luar sana yang mereka mendengar tentang khutbah atau pengajaran seperti yang tadi sesuai dengan latar belakang masalah, mereka tidak ragu lagi. Dan orang-orang percaya tidak lagi memiliki sebuah kebimbangan tentang kehidupan dia di masa sekarang maupun pada kehidupan mereka pada masa kekekalan, sebab mereka sudah punya pemahaman yang pokok tentang konsep kepastian keselamatan bagi diri mereka. Dan yang kedua, sebab mereka dapat memahami konsep di atas dengan baik dan benar berdasarkan ayat-ayat Alkitab sebagai dasar kebenaran itu sendiri. Hipotesis sementara, Venus akan memberikan jawaban sementara bahwa keselamatan orang percaya bersifat pasti dan keselamatan tidak pernah hilang dari orang percaya, serta keselamatan orang percaya selalu bersifat permanen. Di sini saya akan masuk ke bab 2, kajian teoritis tentang konsep kepastian keselamatan secara umum. Di sini ada pengertian keselamatan menurut agama Kristen, pandangan agama-agama tentang pengertian keselamatan. Ada 5 agama. Yang berikutnya pengertian keselamatan menurut pandangan para teolog reformator. Itu sebagai sebuah acuan untuk saya menjawab tentang proposal tersebut. Dari sini saya akan membekali yang pertama tentang para teolog yang berpemahaman tentang konsep predestinasi. Artinya masuk kepada pembuktian. Jadi ada dua, yaitu metode induktif dan metode deskriptif, dan juga memakai prinsip-prinsip penafsiran dan dimana berdasarkan penafsiran tekstual, literal, dan berdasarkan sesuai dengan tujuan penulis. Artinya yang terakhir berdasarkan secara teologis. Serta penulis akan menggunakan buku referensi yang lainnya untuk sebagai jawaban untuk mengangkat jalur proposal yang saya angkat. Di sini bab 4, saya secara dari sini pembuktian saya memberikan sebuah pembuktian tentang kepastian keselamatan bagi orang percaya. Dari sini yang pertama saya akan membahas tentang keselamatan hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Dan yang kedua, keselamatannya berdasarkan predestinasi Allah. Jadi tidak ada dasar-dasar predestinasi Allah dan kedaulatan Allah, pemilihan Allah bersifat universal, pemilihan Allah bersyarat, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak, dan penerapan keselamatan dalam diri orang percaya.
juga saya akan membahas tentang tugasnya keselamatan orang percaya bergantung penuh mutlak pada kasih karunia Allah. Dan konsep itu dari dalam karya Allah Tritunggal. Yang di dalamnya Allah Bapa memilih, menentukan, mengampuni, membenarkan dan mengadopsi. Mengerahkan dan memuliakan. Dan menjamin, dan itu juga akan memberikan bahas tentang jaminan keselamatan bagi orang percaya. Yang dimana tidak terlepas dari peran Kristus secara penuh di dalam karya penyelamatan. Nah, ini yang dapat akan saya bahas dalam judul proposal. Dan saya dapat juga akan memberikan pemahaman tentang sebuah kepastian bahwa respon manusia di dalam menerima jaminan keselamatan yang terus akan bahas dalam bab 4, yaitu di dalamnya adalah beriman kepada Kristus, bertobat dan berbalik kepada Kristus, dan Kristus juga akan dininjau dari peran Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penguatan untuk tentang judul tersebut. Dan yang pada poin yang di bawah, aku bisa memberi pandangan atau kesimpulan dari pemeteraian Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan untuk menguatkan konsep tentang kepastian keselamatan bagi orang percaya. Dan bab yang kedua adalah Kudus akan menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab semua keraguan dari latar belakang masalah, rumus masalah, hingga bab yang kelima. Jalan. Oke, ya secara inti sudah mencoba mencantumkan anggaran. Sudah. Oh, sama. Oke, silakan. Sebentar. Yang diuji tidak ada minum. Jadi kita mau panggang. Oke, selamat siang, Bang Mek. Ya, tadi sedikit kamu sampaikan sebagai sebuah latar belakang yang akhirnya membuat kamu merasa terpanggil oleh Tuhan untuk menjelaskan kepastian keselamatan itu karena kamu ketemu dengan dua orang itu ya. Lalu terpanggil untuk menjelaskan itu. Kenapa mau kamu kasih karyamu ke mereka? Sudah pasti. Oh, sudah pasti. Oke, baik. Bapak ya. Begini deh. Kira-kira apa sih variabel dari judul? Pernah belajar metodologi? Pernah dengar istilah variabel? Oh iya, kira-kira apa itu? Mana variabel? Kepastian keselamatan. Kepastian? Keselamatan. Oke. Nah, tapi coba lihat dulu daftar isi ke dalam. Ya. Kamu mencantumkan semua ini, segala sesuatu yang kamu tahu soal aspek-aspek keselamatan. Mau peranan Roh Kudus, mau peranan orang. Sekarang mau peranan. Mungkin karena baru kuliah itu, Pak. Baru kuliah, jadi waktunya merasa tahu. Kau masuk semua mau membahas itu. Oke, jawab nanti. Gini, apa yang kamu tulis itu, bayangan saya adalah kamu
tidak terlalu memahami batasan-batasan penulisanmu. Bagimu yang penting segala sesuatu yang berbicara soal keselamatan. Sikat. Jadi semua itu kamu buat itu. Kamu tulis jaminan keselamatan, tapi kamu tulis juga kan peranan respon manusia kan, lalu perbandingan, kan gitu. Boleh sih. Saya masih pertanyaan apa ini ya? Pertanyaan pembuka. Saya tes dan buka. Kira-kira begini. Apa kaitan dari variabel judul ini, yaitu berbicara tentang kepastian keselamatan dengan apa yang kamu sebut keselamatan karena kasih karunia? Ngetes aja, ngetes. Karena sering dilandasi dengan pemahaman yang mereka berkata bahwa perbuatan lagi juga dapat menyelamatkan manusia. Sehingga ujung-ujungnya ketika dari pemahaman pendengar, ketika dia mendengar bahwa perbuatan baik juga dapat menyelamatkan, maka timbul sebuah keraguan dalam dirinya bahwa jika ketika saya tidak berbuat baik, maka keselamatan saya tidak secara permanen di dalam Kristus. Itu yang kata lain bahwa keselamatan bisa hilang dalam dirinya. Oke, yuk saya mengerti. Nah lalu hubungan kasih karunianya? Hubungan kasih karunianya bahwa kita diselamatkan hanya cuma berdasarkan kasih karunia. Kamu tidak konsisten dengan apa yang kamu ngomong, dengan apa yang kamu tulis. Coba membaca di presentasi kamu dan di paper kamu. Saya tambah sedikit dulu supaya Pak yang ditanya Pak Oksir itu kamu jong maksudnya. Kamu buka daftar di sini. Buka daftar di sini nanti lihat di situ. Kalau nggak salah tadi Pak. Nanti dibantu enter aja karena pakai itu dia pakai varian itu dari taktek dia bolak-balik. Oke, sudah mana tadi? Ada? Saya mana? Nggak bisa. Si Manfi itu. Oke, coba langsung aja. Ya, nanti. Kamu perhatikan juga. Kamu bilang ulang pertanyaan Bapak tadi. Oke, apa hubungan ya hubungan keselamatan karena kasih karunia dengan variabel judulmu yang sedang berbicara tentang kepastian keselamatan? Apa korelasi? Atau poin apa yang bisa mendukung itu poin yang di atas itu variabel ya. Coba jawab Pak supaya kamu mengerti rumput pikir. Jadi hubungan antar yang sedang kami inginkan kepada Yang pertama, manusia diselamatkan hanya berdasarkan kasih karunia. Yang berhubungan dengan kepastian keselamatan bahwa jika Allah yang memilih, tidak mungkin Allah mengingkari pemilihannya. Sebab semua itu adalah dia berdaulat. Sehingga kepastian keselamatan itu bersifat pasti bagi orang percaya.
dari aspek kasih karunia Allah. Oke, saya masih tunggu itu. Dari aspek kasih karunia itu, karena ada di poinmu di garis besar di daftar itu. Ini di kesimpulan dari situ. Itu keselamatan hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Yang sebelum sampai di situ supaya kamu terbingung. Yang Niki maksudkan itu kepastian keselamatan itu dalam penjelasan kamu tadi kan kamu ada sebut keselamatan bisa hilang dan seterusnya. Yang kamu maksudkan dengan kepastian keselamatan itu sama nggak dengan kekekalan keselamatan, permanentitas keselamatan? Sama. Nah sekarang yang dimaksudkan Pak ini adalah waktu kamu bicara tentang kepastian yang kekal dan keselamatan itu, walaupun dari sudut terminologi itu dua hal yang berbeda. Dengan kasih karunia sebagai sumber itu apa? Hubungannya? Artinya judul kan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Lalu kamu mengalimatkan dia pertama, keselamatan hanya berdasarkan kasih karunia. Nah, dilihat dengan judulmu itu kepastian gitu, relevansi di antara keduanya itu apa? Sebelum itu sama kan kasih karunia, bentuk kasih karunia dalam keselamatan itu apa? Kalau lihat sistematika kamu kan, yang kamu maksudkan dengan kasih karunia itu adalah keselamatan hanya berdasarkan predestinasi. Itu definisi kasih karunia kamu. Kalau berdasarkan pemunculan aspek-aspek yang kamu tulis dalam rentet ini kemudian, ya, daftar predestinasi, Allah berdaulat, pemilihan Allah bersifat universal. Kenapa saya bilang begitu? Karena kamu bilang kasih karunia adalah kata kunci yang menempatkan Allah sebagai inisiator dan kreator keselamatan, bahkan sebagai yang memegang garansi, garansi keselamatan. Kalau kamu berkata bahwa kepastian itu artinya sama dengan kekal, gitu kan? Nah, bentuk kasih karunia itu adalah ada predestinasi, dan bahkan kamu ulang itu dasar predestinasi adalah kedaulatan, pemilihan Allah bersifat universal, pilihan tak bersyarat dan seterusnya. Kalau itu definisi kasih karunia kamu, kamu harus bisa menunjukkan sebuah argumentasi. Makanya Pak Fir tanya, dan saya juga mau tanya, apakah yang kamu maksudkan dengan kasih karunia itu adalah predestinasi ke bawah? Sehingga dari sana dia menetapkan keselamatan itu, sampai ke orangnya tidak bisa menolak keselamatan itu adalah kasih karunia. Mengerti nggak yang saya maksud? Dan Medi ini kan nulis, kamu bilang keselamatan itu implisit kok dalam hipotesa kamu tadi ada juga. Ya, saya untuk teman-teman yang bertanggung jawab untuk jenis tulisannya nanti bisa dikoreksi. Apakah riset seperti ini ada hipotesa? Begini, dalam hipotesa kamu, saya memakai pola pikir kamu ya. Dalam hipotesa kamu bilang keselamatan itu permanen, kekal. Kenapa kekal? Karena kasih karunia. Loh, kok kasih karunia? Karena kasih karunia berbicara tentang penempatan Allah akan dirinya sebagai inisiator,
sebagai kreator, dia yang menginisiasi keselamatan, dia yang melakukan keselamatan, dia yang menjaga keselamatan, menjamin keselamatan. Oke? Kenapa saya berkesimpulan bahwa itu pola pikir kamu? Karena itu nyata dari dulu. Ya. Nah, itu kayak yang kamu maksud. Bukan itu. Sebenarnya dia sudah tangkap yang mengatakan relasi tentang korelasi antara kepastian keselamatan dan keselamatan. Oke, ya, ya, tadi saya bilang saya hanya ingin cross check sedikit. Sebenarnya saya tadinya tidak bermaksud tentang substansi doktrinal, ya, tapi saya mau cek lagi karena kamu membuat sedemikian banyak ini daftar-daftar, tapi sebenarnya sesungguhnya itu menjadi sesuatu kalau kamu pahami dengan baik. Nah, kalau kamu seperti ibu membuat itu susah sekali, itu bisa menjadi bumerang atau membuat kamu tak konsisten. Nah, begitu. Nah, tapi coba lihat dulu. Saya langsung Mas coba lihat bab 2 di situ. Daftar risika atau langsung bab 2. Sorry, mau kemana? Kamu lihat bab 2. Coba lihat sekali lagi variabelnya. Bab 2 sudah mengatakan kajian teoritis tentang konsep kepastian. Ya, perhatikan tadi kamu berkata bahwa yang kamu kaji itu adalah kepastian, bukan aspek keselamatan. Itu hal yang berbeda, walaupun terkait. Nah, tapi kamu sedang mau mengkaji tentang kepastian keselamatan itu sendiri. Ya, nah lalu lihat ke bawah. Yang kamu tuliskan adalah halaman 13, itu sama halaman kita, sama ya. Nah lalu di sini kamu buat pengertian keselamatan menurut agama Kristen, pengertian keselamatan. Nah lalu masuk terus ke belakang. Nah lalu pandangan-pandangan agama tentang pengertian keselamatan, kepengertiannya tentang pengertian dari keselamatan. Nah lalu pengertian keselamatan menurut pandangan para teolog. Nah lalu kamu cantumkan di situ bla 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 sampai ke bawah. Nah lalu langsung garis besar halaman 16, coba lihat halaman 16. Nah lalu kamu buat pandangan-pandangan tentang predestinasi. Ya, kamu sudah lompat ke predestinasi. Nah lalu pandangan para tokoh reformator. Ini tentang apa? Kalau ikuti jalurmu, berarti kamu sedang berbicara tentang keselamatan itu. Nah, jadi maksud saya begini. Dari semua yang kamu kaji, semua kamu tentang ini, mana bagian yang membahas variabel? Coba, variabel itu kan kepastian ke kira-kira di bagian bab-bab sub-bab yang di dalam bab 2 itu, mana di situ yang berbicara tentang kepastian keselamatan? Coba di bagian mana kita temukan itu? Satu saja masuk. Yang mana? Dan di tahun berikutnya. Halaman 20. Oh, saya tidak ada halaman 20. Tidak. Coba lihat halamannya besok. Halaman 20 di saya itu sudah ujung. Benar enggak? Di saya ini. Nah, di sini dalam hal ini penulis juga tentunya akan memerlukan pihak-pihak lain menjadi narasumber utama halaman 20. Yang mana kamu? Nah, Coba perlihatkan begini. Oh, itu halaman. di mana? Di mana itu? Di bab berapa? Bab 3, bab 2 atau bab 4? Oh, bab 2. Lalu di mana? Pandangan dispensasi. Kita punya 16. Oh, di kami 16 ya. Oke. Ya. Hanya satu itu. Kamu mengkaji tinjauan umum atau kajian teoritis
tentang kepastian keselamatan, tapi kamu hanya membuat itu hanya satu bab kecil. Subbab malah. Bukan bab, subbab. Coba proporsionalnya gimana? Oke, nanti tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan. Pembimbingmu siapa? Pembimbingnya program Pak. Jadi Bapak tanya tadi jelaskan panjang lebar ya sama aja Bapak yang nanti jawab ini. Aku udah sama ngomong lagi. Oke, kami ya coba. Ini nanti urusannya para pembimbing. Tapi saya akan bicara mengupas dosa di depan umum. Oh, menjadi supaya tahu memang dari sini sudah berdosa gitu ya. Gini deh, saya memastikan dari itu, yang apa yang kamu pastikan dengan kepastian, kamu bilang itu sinonim dengan permanenitas atau kekal. Jadi seorang yang lahir baru, walaupun sejak dia lahir baru, dia Lucifer minus, tetap berdosa. Kamu harus bisa membuktikan itu pertama. Alkitab tidak ada hubungannya teologi Islam, Hindu, Buddha ini juga ada. Ya, dosa. Uang itu jauh dari hatimu dan apalagi dari tulisan. Nah, kalau kamu bilang yang kedua, kalau kamu bilang kekekalan keselamatan itu adalah oleh karena keselamatan itu adalah produk tindakan kasih karunia Allah gitu. Waktu kamu baca poin kedua dan seterusnya sampai di bawah ini, kamu sudah buat persoalan bagi diri kamu sendiri. Karena predestinasi dan seterusnya itu betul. Itu adalah terkategori sebagai tindakan Allah. Ya. Kalau dia melakukannya, kamu harus bisa membuktikannya. Nah, lalu kamu perhatikan elemen-elemen ini, itu adalah elemen-elemen yang jadi persoalan justru bagi orang-orang yang memegang teguh keselamatan kekal itu. Kamu baca, kamu tadi kan singgung di halaman 20 dan di halaman 16 kami tentang posisi atau pandangan teologi dispensasionalis. Ini bukan pandangan dispensasionalis. Dispensasionalis itu dia tidak pegang predestinasi. Kamu harus paham. Calvin bukan dispensasionalis. Kalau bukan dispen, jadi dispen itu masih proses perbuatan baik. Kamu harus paham itu. Kalau Calvin itu betul dia anugerah. Tetapi kalau dispen, kamu baca buku yang kembali karena sekalipun saya belajar di sekolah Calvin, tapi saya pun baca buku dispen. Nah, itu plus ada perbuatan baik. Jadi kamu harus paham. Ketika kalau kamu ini ini dia doktrinnya itu tidak lepas atau mengacu daripada STI. Ya, benar ya? Ya. Jadi dengan kata lain ketika kamu mengungkapkan kata itu, kalimat itu, kamu harus perhatikan dasar kamu dididik dalam dogmatika yang ada di Indonesia. Dan ketika kamu menulis ini, kamu harus memperhatikan hal itu karena bisa menjadi masalah. Silakan lanjut Pak. Biar supaya dia mengerti dan saya tambah perbuatan dulu. Nanti kalau kamu misalnya pegang ini ya, ada predestinasi itu, walaupun kamu tidak mengatakan ada tanda di situ, gitu. Orang yang belajar teologi itu sudah berpikir bahwa kamu sedang berbicara tentang ada yang dari belakang itu yang ke surga, atau ke sini ke neraka. Setiap kali kita bicara predestinasi, otaknya itu sudah ke situ, gitu. Karena ujung-ujungnya itu ke situ. Nah, mereka yang ditetapkan ke surga ini saja, kamu baca benar-benar buku Calvinnya. Itu pun belum tentu kau sampai di surga. Karena nanti ada proporsionalitas peran manusia dengan Allah.
Ya, jadi itu kamu bongkar sebongkar-bongkarnya. Siapa belum minum dong? Ya, sama Pak Yudi. Kalau sama Pak Yudi itu dia pembaca, inti otaknya itu ada di Babel. Dia penangkap. Oh gitu. Wah, jadi seharusnya kita jangan buat susah atau pagi-pagi. Jadi judulmu ini kamu tulis ya, atau kalau ada yang rekam. Jadi seharusnya kalau kamu bilang tinjauan biologis terhadap, bukan tentang, terhadap kepastian atau kelangsungan. Geologisme itu harus ada basisnya. Kalau kamu pakai kaum dispensasionalis itu deh bukan wahyu. Gitu. Itu varian dari berbagai macam orang yang melihat Alkitab itu begini saja, gitu. Dengan metodologi yang terbuka. Gitu. Jadi kamu harus punya dasar teologi yang benar-benar sahih untuk menilai. Jangan-jangan dispensasionalis yang salah. Gitu. Jangan-jangan benar bahwa keselamatan ini kamu ini kan judul kamu ini sudah implisit kamu itu memegang posisi bahwa keselamatan itu kekal. Gitu. Jadi jangan-jangan teologi kamu dan teologi dispensasionalis yang kamu pakai untuk menjawab pandangan-pandangan yang lain itu justru salah. Gitu. Kira-kira apa yang tidak mungkin salah? Basis teologi. Siapa yang ngajar biologi kamu? Oh, sorry Pak. Kamu pernah dengar istilah ineransi nggak? Kita di ineransi itu kan definisi kita adalah Alkitab adalah firman Allah, benar tanpa salah. Jadi satu-satunya dokumen yang otoritatif untuk menilai semua kutub-kutub bangun teologi itu cuma Alkitab. Gitu. Nah, dalam hal ini mana si Yudi yang ngantur mati tadi? Dia memilih satu bagian teks dari Kisah Rasul 2 41-47 sampai 47 ya Yudi ya? Iya. Kalau sampai 46 saya tidak luluskan loh. Sampai 47 sebagai dasar untuk dia menyorot pertumbuhan gereja itu, walaupun pertumbuhan gereja itu tidak hanya disinggung oleh ketujuh ayat itu, gitu. Tapi dari situ itu dia bergerak di 28 pasal. Atau mungkin karena ini ditulis oleh Lukas, siapa tahu itu disinggung dalam Injil-Injil, gitu. Tapi karena itu juga ditulis berisi para rasul, siapa tahu ditulis dalam semua surat pengembalaan, gitu. Ya kan? Jadi seluruh PB akan lihat itu, gitu. Nah, tapi kamu harus punya dasar teologi alam apa? Gitu. Ada nggak ayat Alkitab yang berkata secara eksplisit bahwa keselamatan itu kekal? Ada dua. Yang pertama di Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 11. Oke. Terus yang Roma pasal 8 ayat 29. Dua yang kamu tahu, tapi banyak kan? Aku tuh berarti karena dia cek. Lanjut. Sorry, aku berdiri dulu. Saya capek duduk sepanjang malam. Satu-satu berdiri santai. Nah, jadi kamu harus pilih pertama satu teks yang representatif. Representatif itu artinya dia merangkum atau berisi cukup bukti, ya, cukup bukti bahwa keselamatan itu kekal. Ya. Kan ada ayat yang kita ketahui sebelum kita lahir kan? Iya. Yohanes 3 ayat 16. Kalau ada orang yang mengartikan dan menemukan arti lain dari kata kekal yang dalam ayat itu adalah tidak kekal, ya silakan tunjukkan. Gitu.
Jadi kalau kamu misalnya ambil Injil Yohanes 3 ayat 16 itu sebagai titik ya, sebagai ayat yang menjadi pivot pergerakan kamu, itu berdasar gitu. Tapi kalau kamu menulis semua daftar ini kan semua daftar keselamatan dalam dunia di segala bangsa segala agama ada di situ. Nanti segini tebal semua ini. So, kita uji kamu nanti pingsan semua. Nah, jadi kamu ambil dasar biblikanya dulu, lalu aspek yang kamu pegang di sini. Ini sudah benar ya, kepastian keselamatan. Nah, lalu seperti yang saya bilang sama ibu tadi, kamu studi dulu terhadap teks itu. Kalau misalnya kamu sudah menulis satu teks yang kamu sebut tadi itu sudah cukup bagus ya. Artinya itu sudah komprehensif. Efesus 1:4-14 di situ ada peranan Bapa, ada peranan Tuhan Yesus, ada peranan Roh Kudus. Oke. Nah, nanti kamu akan mengembangkan itu seluas Samudra PB, gitu. Singgungkan ke PL, karena keduanya kan tidak bisa jadi satu.